Baik, teman-teman semuanya, kita kembali lagi bertemu lagi sama Bapak, dan di sini Bapak akan melakukan evaluasi ya dari pertemuan yang kemarin, yang prinsip total talk ini. Mungkin Bapak pengen tahu nih, pemahaman kalian sudah sampai mana gitu, apakah sudah benar-benar mengerti atau masih perlu kita bahas lagi buat prinsip total talk ini. Jadi di sini Bapak ada question ya, ada evaluasi gitu buat teman-teman. Ini gampang kok, soalnya nggak susah, dan ya lihat aja. Selamat mendengarkan. Maka mulai ya. Nah, yang pertama, nah di sini nih, pertama pengen tahu nih, mana sih yang menurut teman-teman yang lebih enak buat dilihat gitu? Apakah desain yang A atau yang B? B, Pak. B, oke. Boleh ya, Julieta buat menjelaskan ya, kenapa yang B? Karena Pak, kalau yang A itu antara tone dan tiga warna pink itu kayak menyatu, jadi nggak ada ke mata tuh bikin pusing, nggak ada jarak gitu. Kalau misalnya yang B itu lebih rapi dan warnanya juga jelas tuh berjejer, berarti itu gradasi kan maksudnya. Terus sifonnya juga jelas di atas clarity gitu. Karena itu cuma ditumpuk jadi pusing lihatnya Pak gitu Pak. Oke, betul ya. Jadi di sini tuh kalau misalkan di bahasa desain tuh ada yang namanya kayak gini. Katanya desain itu less is more. Maksudnya gimana? Jadi less is more itu berarti ketika kita mengurangi sesuatu itu bisa jadi kita malah menambah kesannya, menambah estetikanya. Mungkin si brand-brand besar juga nggak terlalu ribet ini, kayak si gambar A kan ini nggak jelas, terlalu bertumpuk, terus warnanya bertumpuk, terus kayak lihatnya juga sesek kan. Nah tapi yang bagus tuh yang kayak gini, jadi lebih simpel itu dan lebih jelas itu. Seperti brand-brand yang udah gede ya, brand Samsung tuh kan cuman tipografi doang Samsung dan latar hitam, udah gitu doang. Itu sekelas brand yang udah bener-bener merajai pasar tuh, Samsung, Vivo dan lain-lain gitu mungkin. Baik, sekarang ada yang kedua ya. Di sini Bapak tanya lagi, menurut teman-teman semua nih, yang mana yang lebih enak buat dilihat? Yang A, Pak. Yang A. Yang lainnya gimana? Apakah sama atau ada yang beda nih? Sama Pak A. Sama. Nah, kalau yang ini Bapak coba nanya Malik deh, yang paling cepat jawabnya. Ini kenapa Malik? Dari tulisannya sendiri itu jadi kalau yang A tuh jadi enak buat dilihat aja gitu, kayak kan kalau yang B mah kayak ada pabalatak gitu ya Pak. Dari kotak yang merahnya sama teksnya sendiri kayak nggak ada jarak gitu. Oke, betul ya. Di sini tuh kalian tuh harus perhatiin, kalau kalian ingat prinsip total talk itu, yang dipakai itu di sini adalah proporsional. Jadi masa sih kalian dalam kotak yang sebesar ini ngasih tulisan yang sampai di luar kotak, kan itu bakal sesek banget kelihatannya gitu, gak enak juga buat dilihat gitu. Jadi ya harus proporsi lah, harus menyesuaikan antara kalau misalkan kotak segini, ini fontnya segimana sih yang enaknya gitu. Mungkin seperti yang ini, nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga gitu. Oke, ini terakhir, yang A sama yang B, ini kira-kira lebih enak mana sih buat dilihat? Yang apa? A lagi. Yang A. Oke, yang A. Siapa yang tahu ini prinsip yang dipakai apa? Unity. Iya benar ya, buat prinsip yang dipakainya itu adalah proximity atau kedekatan, di mana satu objek dan objek lainnya itu terlihat saling berhubungan gitu. Nah itu ditunjukkan dengan kedekatan. Kalau misalkan tanpa proximity yang betul itu tuh kita gak tahu nih objek mana aja nih ini yang saling berhubungan. Ini semuanya tuh kayak ya pebalatak gitu, nggak tahu ini yang mana dulu gitu.
Lanjut, sekarang abis ini kita ada evaluasi ya. Evaluasinya itu sistemnya ada pilihan ganda. Mungkin kalian semua bisa langsung on mic aja dan langsung jawab ya. Oke, apakah udah pada siap untuk evaluasi ini? Ya Pak. Siapa? Siap dong ya, harus siap. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama dulu nih. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan tata letak, kecuali yang apa aja sih? Prinsip tata letak. Kesatuan, keseimbangan, simetris, white space, atau dan keselarasan. Yang bukan ya, yang mana coba? Yang C bukan Pak. Pak. Simetris. C. Ada yang tahu nggak kenapa simetris gak masuk dalam prinsip tata letak? Nah, jadi simetris ini gak masuk tata letak karena simetris ini adalah jenis dari prinsip keseimbangan yang ada simetris dan ada asimetris gitu. Yang pertanyaan kita coba cek dulu. Nah, jawabannya adalah C ya, benar. Sekarang untuk soal kedua, sebuah permainan pengulangan dalam rangkaian komposisi desain adalah pengertian dari A. Irama, keseimbangan, irama, repetisi, penekanan, atau proporsi. Gimana coba? Repetisi Pak, yang C. Oke, kita lihat ya. Ini udah sepakat semuanya, Cek? Sepakat ya? Ya Pak, sepakat. Kita lihat. Nah, iya jawabannya C. Kalau ini pasti kalian udah di luar kepala lah ya, udah nanti gitu. Kalau pengulangan ya udah berarti repetisi. Gitu. Contoh pengulangan yang sering dipakai apa? Biasanya tuh warna, color, gitu, color palette. Nah, itu termasuk repetisi juga buat warna yang diulang-ulang, karena kalau misalkan terlalu banyak warna yang dipakai itu bakalan ya si desain kita juga akan kehilangan ininya, kehilangan ciri khasnya gitu. Mau itu di desain apapun, apalagi yang paling ini tuh kalau misalkan di logo. Kebayang dong kalau misalkan kita bikin logo yang warnanya itu terus-terusan beda-beda, ini nggak akan cepat diingat di mata orang gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih, prinsip keseimbangan dalam desain grafis dibagi menjadi dua, yaitu apa aja nih? Kata kiri kanan, simetris asimetris, keseimbangan alami belakang, atau mana? Coba. Yang mana? Oke, benar ya. Kita lihat. Nah, jawabannya B, simetris dan asimetris. Kalau rata kiri kanan itu semuanya nggak ini. Jawabannya itu yang benar adalah simetris dan asimetris. Nah, lanjut soal nomor 4. Prinsip desain yang berfungsi untuk menyusun dan merapikan gambar desain agar tidak berantakan. Nah, yang mana? Merapikan nih. Prinsip yang merapikan agar tidak berantakan. Coba. Boleh ya, Bapak mau coba tanya Malik deh. Yang mana coba? Yang alignment Pak, yang C. Oke, apakah betul? Kita coba cek dulu. Jawabannya adalah C. Ya benar ya, jawabannya adalah alignment ini adalah prinsip yang mengharuskan untuk membuat menata rapi sebuah desain. Bahkan kalau masih teman-teman ingat itu katanya itu bahkan kalau bisa dalam garis yang lurus gitu, yang sejajar. Oke, next. Nah, ini nih gambar di bawah ini merupakan contoh dari, boleh Julieta, sepertinya sudah greget ya pengen jawab. Baik Pak, jadi dari gambar itu artinya jawabannya yang B, keseimbangan. Oke, sekarang satu lagi deh Malik. Ini kira-kira keseimbangan apa sih yang ada di sini tuh? Apakah simetris atau asimetris? Simetris Pak. Oke, betul ya, jawabannya simetris karena ini sama itu antara sisi kanan sisi kirinya. Berarti asimetris. Nah, ini nih gambar di bawah ini merupakan contoh dari, boleh nih siapa yang bisa jawab? Kontras Pak. Kontras. Oke. Kenapa kontras?
Soalnya dari background yang warna hitam putih itu ikannya sendiri yang colok gitu, mencolok warnanya, Iya, warna betul. hijau sendiri. Jadi emang si tujuan dari prinsip kontras ini itu adalah untuk memikat mata kita untuk membedakan. Jadi kontras itu berbeda ya, bukan berarti kontras itu gelap terang, tapi berbeda. Baik itu dari warna bisa, ini kan berarti kontras warna. Kontras ukuran bisa, masih banyak lagi kontras-kontras lainnya yang membuat salah satu objek itu lebih terlihat menonjol dibandingkan objek yang lainnya atau elemen lainnya. Jawabannya betul, kontras.